Nah, perbanyak istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalian istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah. Kita punya banyak dosa. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan air hujan yang deras yang bermanfaat buat kalian. Ada air hujan yang menyebabkan banjir. Rizki itu hilang. Apakah kita merasa bahwa pintu-pintu rezeki begitu sempit, seolah semua usaha tidak membuahkan hasil? Dalam kondisi demikian, hati seringkali gelisah, pikiran penuh dengan tanda tanya, apa yang salah, apa yang selama ini kurang? Namun, tahukah kita bahwa kesempitan rezeki bukan hanya sekedar ujian dunia, tetapi juga panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Ada amalan-amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya untuk membuka pintu-pintu keberkahan. Dalam video ini, Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafidhahullahu ta'ala akan membahas sebuah rahasia besar apa yang mesti kita lakukan ketika rezeki terasa begitu sempit. Amalan apa yang dapat mengundang kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan apa yang beliau sampaikan, mungkin ini bisa jadi jawaban atas kegelisahan kita selama ini. Simak videonya sampai selesai dan temukan hikmah yang akan mengubah cara pandang kita mengenai rezeki. Nah, perbanyak istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalian istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah. Kita punya banyak dosa. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan air hujan yang deras yang bermanfaat buat kalian. Ada air hujan yang menyebabkan banjir. Rizki itu hilang. Banjir di mana kemarin? Di Pakistan kalau nggak salah jamaah ya. Untuk dapat melihat bagaimana rumah-rumah, hotel-hotel, mobil-mobil, sawah-sawah habis. Tapi kalau kita rajin istighfar, Allah kirim hujan yang bermanfaat. Kemudian Allah akan kasih harta. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, wa yumditkum bi amwal wa jannat, dikasih taman-taman, kebun-kebun, villa-villa. Wa yaj'al lakum anhar, Allah bikinkan buat kalian sungai-sungai. Allahu akbar jemaah. Istighfar. Duduk, sekali duduk istighfar 100 kali. Itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kita itu kalau melaksanakan perintah kadangkala mudah, tapi menjauhi larangan sulit. Padahal yang namanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebagian kita yang udah hijrah, udah belajar, merasa dia udah bertakwa. Padahal kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kau mau jadi orang bertakwa, jauhi yang haram-haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Sebagian kita berpikir ahli ibadah itu yang selalu baca Quran, yang selalu di shaf pertama. Oke, itu termasuk orang ahli ibadah. Tapi yang paling ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram-haram dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tadi kita udah bacakan ayatnya di surat At-Tolaq ya. Surat At-Tolaq ini biasanya orang kalau mau bercerai itu bingung masalah masa depannya. Gimana nanti anak-anak. Ada seorang perempuan, dia sudah diceraikan 3 kali sama suaminya. Kemudian suaminya balik lagi. Si istri tetap mau karena urusan fulus. Padahal udah gak boleh. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sebagian kita itu sudah kadung seperti nyusu jemaah. Yang nyusu di perusahaan, yang nyusu di kantornya, dia berpikir ya sudah dari sini, anak kalau keluar dari sini nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Seorang perempuan berpikir anak cuma ibu rumah tangga Ustaz. Kalau anak diceraikan, bagaimana hidup anak? Kemana Allah yang selama ini memberikan rezeki kepadamu? Engkau dulu belum bisa apa-apa di perut ibundamu, Allah kasih rezeki. Engkau belum bisa berjalan, belum bisa ngomong, belum bisa bergerak, Allah kasih rezeki. Kok sekarang sudah besar, sudah bisa berusaha, bingung. Kadangkala tadi imannya lemah. Bertakwa kepada Allah, jangan bergantung sama suami. Ketika suami menceraikan, ya kalau memang kau masih cinta, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada suami yang diceraikan, ada istri yang diceraikan suaminya, alhamdulillah, anak kepingin pisah mulai bien. Ada jemaah. Tapi ada istri yang beranggapan itu musibah, dia cerai sama suami. Maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat sama Allah, yang kasih rezeki Allah bukan suaminya. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat kerjanya. Ketika antum di PHK, dikurangin gajinya, antum tenang. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat ini. Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal. Tawakal yang sebenarnya, tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan, menggantungkan serta menyandarkan kepada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar. Kita ini kadang-kala masih bersandar kepada uang kita. Aman, si ono duit. Masih ada mobil, masih ada ini, masih ada ini. Namanya tawakal sama Allah itu berlepas dari semua ketergantungan. Usaha, upaya hanya sebab. Kalau Allah tidak menakdirkan, nggak bisa jemaah. Kita lihat kalau Allah ingin menghabiskan harta manusia, Allah bakar rumahnya. Berapa banyak kita melihat satu kampung terbakar jemaah. Itu cuma sebab. Maka hendaklah kita berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian benar tawakalnya sama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Makanya kalau antum mau bertawakal seperti burung, pagi hari udah bangun, udah baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Habis gitu bismikallahumma mutu wahya. Ya enggak. Habis gitu bangun kerja. Ada orang habis baca doa itu tahu-tahu bismikallahumma amutu wa ahya. Ya gimana Ustaz, ana di PHK Ustaz, lu bangun antum. Cari usaha seperti burung, keluar pokoknya. Pokoknya keluar. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik umatnya untuk berangkat ke hutan. Cari kayu engkau, berangkat sana. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang pagi hari dia nggak tahu mau makan apa, nggak tahu burung. Yang penting berangkat. Tapi pulang kenyang burung itu jam. Kalau masih punya rezeki burung itu kenyang. Tapi kita lihat ada anak-anak burung yang sudah rezekinya habis. Tahu-tahu mati di mana? Di rumahnya. Bapak ibunya ditangkap. Ya sudah, ini kehidupan. Tapi engkau bertawakal seperti burung. Bukan berarti nggak boleh nyimpen uang, boleh nyimpen uang, nggak ada masalah. Tapi hatinya tidak bergantung kepada simpananmu, tapi bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, fokus ibadah. Niatkan ibadah. Antum bekerja pun niatkan ibadah, usaha niatkan ibadah.
Orang yang fokus ibadah jamaah, semua diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki. Dan antum lihat. Kemudian yang kelima, berangkat haji dan umroh. Loh Ustaz, ana ini tersendat-sendat berangkat haji atau umroh. Yang punya rizki berangkat haji. Ini kan wajib haji. Berangkat engkau haji. Jangan takut uangmu habis karena haji. Karena sebagian orang sekarang ini kalau mau haji bayar berapa jemaah? Kalau yang reguler itu 40 juta. Kalau yang plus ya ada yang 12.000 ya. 12.000 US dollar ya. Kalau yang furoda yang tahun ini bayar langsung berangkat bisa sampai 20.000 US dollar. Wah, kayak Ustaz 300 juta. Oleh lah Avanza. Kadang kala orang itu berpikir, betul, itu uang itu seakan-akan habis jamaah. Dia setorin, hilang uang itu. Nggak akan kembali. Oh, itu pembuka rezeki. Jangan takut. Setelah haji punya rezeki, berangkat umroh lagi. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umroh. Ikuti haji dengan umroh. Umroh dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabar hadis. Sesungguhnya dua amalan ini bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Dulu pernah ada yang beranggapan orang yang haji berulang kali itu ya haji apa? Haji setan atau apa? Pernah ada ungkapan seperti itu. Enggak benar. Berangkat haji lagi. Tapi tolong hajinya yang mabrur. Haji mabrur itu di antara tandanya dia itu ketika pulang suka berbagi kepada orang lain. Suka menyebarkan salam. It'amut ta'am wa ifsya'us salam kata Nabi SAW. Tapi kalau orang berangkat umroh, berangkat haji, tetangganya kelaparan, oh ini nggak benar ini. Haji yang benar itu menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Subhanallah, begitu indah agama Islam. Ketika rezeki kita sempit, mungkin Allah sedang mengetuk hati kita untuk kembali kepadanya, untuk lebih banyak bersyukur, memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ingatlah, rezeki bukan hanya tentang uang, tapi tentang keberkahan, ketenangan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan amalan-amalan yang telah disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafidhahullah tadi sebagai jalan untuk memperluas rezeki dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita simak bukan hanya sekedar ilmu, tapi mampu menjadi amal yang membawa manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan juga akhirat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam.